apa segala macam. Untuk kalian yang merasakan dampaknya, tetap semangat. Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang lainnya untuk kalian semua. Tetap semangat aja. Ini belum akhir dunia, teman-teman. Siap, mantap. Tos lagi. Saya lihat kamera terus. Oke, siap. Tanya lagi, Pak. Cari sesuatu hanya karena kebutuhan. Oke, bukan karena gengsimu. Bijak sekali ya. Si mozaik aja nggak kayak blur. Oh, di blur. Bismillahirrahmanirrahim dulu nih apa nih? Siap. Udah barang udah enggak. Oh iya kan? Aku udah tahu jalan. Oke, siap. Mantap. Aman sayang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Baby Talk With. Oke, malam ini kita kedatangan tamu yang pastinya spesial juga lah, karena saya akan mengundang orang-orang berkompeten di bidangnya atau yang memang hobinya apa segala macam seperti itu. Malam ini kita ngobrol santai seperti biasa, nggak ada yang menegangkan segala macam. Kita cuman sharing sambil ngopi-ngopi. Saking nggak menegangkan ya saya ketawa ya. Iya, oke, gimana? Gacor. Siap. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Agung Bagus Ilianto, biasanya dipanggil Abi. Saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing di BCA Finance, dan saya sendiri bekerja sebagai seorang CMO atau Credit Marketing Officer. Oke, mantap. Lancar. Alhamdulillah. Oke, jadi kita ngomong masalah Credit Marketing Officer. Berarti sama kayak ini ya. Apa? Pekerjaan mungkin nawar-nawarin produk. Benar. Itu lingkup produknya apa aja tuh, Bi? Kalau untuk di Pangkalan Bun sendiri sih sekarang masih melayaninya untuk pembiayaan kredit unit baru atau mobil baru. Oh, tapi khusus mobil gitu aja kan? Khusus mobil, cuman di beberapa daerah juga sudah ada yang melayani mobil bekas, terus juga ada lagi produk lainnya namanya KKB BCA, dan itu bisa membiayai banyak hal, entah itu elektronik, mobil baru, mobil bekas, segala macam, jadi banyak. Oh, gitulah. Tapi di sini di sini masih dibuka untuk pelayanan mobil baru. Oke, masih lingkupnya itu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen lah mau beli mobil ya kan, bisa nih, mungkin salah satunya buat jadi bahan referensi lah. Mungkin mau lewat leasing mana kan, seperti itu. Salah satunya bisa nih teman kita ini. Enak jadi CMO. Ya, namanya semua pekerjaan itu pasti ada enak dan gak enaknya apa. Tapi tergantung kita menyikapinya seperti apa. Bijak juga. Siap dong. Abi teguh. Mantap. Tanya lagi, Pak. Bung saya udah gak grogi, Pak. Dia tadi grogi kan, sebelum tag dia grogi. Sekarang giliran saya grogi, ngeliat kelakuan dia kayak gini nih. Udah lama Bi situ, Bi? Alhamdulillahnya baru dari bulan Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan. 8 bulan, ya sebulan lagi lahiran. Iya. Oke, iya kan? Betah kerja di situ tuh, berarti. Kalau betah sih, ya balik lagi seperti omongan sebelumnya, tergantung kita menyikapi pekerjaannya seperti apa. Kalau misalkan kita menyikapinya pekerjaan ini enak, ya alhamdulillah sampai sekarang masih betah sih. Masih betah. Ya namanya perlu duit, Pak. Iya. Itu juga pasti itu. Lumayan cuannya daripada sebelumnya ya. Alhamdulillah. Kalau saya mau tuh kerja gimana? Teknisnya nih. Jadi CMO sendiri sebenarnya kan fokus katanya marketing. Kebanyakan orang tuh menyamakan kata marketing dan sales, itu sebenarnya beda. Jadi kalau marketing tuh lebih fokus ke pemasaran dan sales itu penjualan. Nah, kalau aku tuh lebih ke memasarkan jasa yang diberikan oleh perusahaan ke aku. Itu tentang pembiayaan tadi. Jadi teknisnya beda nih sama sales nih. Cuman marketing sekalipun nggak harus cuman kerja di sebuah perusahaan pembiayaan dibilang marketing, enggak, di tempat lain banyak pun banyak juga yang marketing kayak gitu.
Berarti kerja ada targetnya tuh. Kerja ada targetnya. Target. Kayaknya semua pekerjaan tuh pasti memang punya target sendiri Iya sih. sih. Yang di bidang itu pasti pakai target tuh. Pasti pakai target. Bahkan walaupun memang nggak di bidang pembiayaan pun, ya semua pekerjaan tuh pasti ada targetnya. Oke. Entah kamu kerja sendiri atau berwirausaha, entah kamu berwirausaha iya. atau kerja ikut orang, ya semua tuh pasti punya target. Sampai target terus dong. Alhamdulillahnya. Cuman kemarin karena ada pandemi kan berefek ke banyak sektor pekerjaan, dan salah satunya terkenanya di CMO juga. Iya, pasti tuh ngefek banget. Sangat, tuh. sangat Pak. Ngefek, iya. Aduh. Banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan kayak gitu kan, Nah. seperti teman-teman saya segala macam, banyak yang kerjanya dari perusahaannya pengurangan karyawan nih, PHK massal apa segala macam. Untuk kalian yang merasakan dampaknya, tetap semangat. Tuhan pasti akan Tuhan pasti akan memberikan jalan yang lainnya untuk kalian semua. Tetap semangat aja. Ini belum akhir dunia, teman-teman. Siap, mantap. Tos lagi 3 kali. Lanjut. Besar nggak sih target kerja di situ? Kalau awal-awal sih, ya sebenarnya tergantung kita kerjanya gimana. Kalau misalkan dikasih target dan kita anggap itu besar, ya berarti kita kerjanya kurang giat. Cuman kalau misalkan kita ditarget dan kita capai target dan kerja kita juga giat, ya berarti targetnya masih kecil. Itu kenapa biasanya kan perusahaan tuh ngasih target tuh progresif. Maksudnya kalau misalkan bulan ini tembus, bulan selanjutnya bakal dinaikin. Oh gitu. Jadi nggak, maksudnya itu bulan ini target, bulan depan tetap aja target segitu, nggak? Pasti ada peningkatan bulan depan. Pasti ada peningkatan, Pasti ada peningkatan. progresif. Jadi, Tapi aku nggak tahu sih kalau di perusahaan lain kayak gimana. Ya. cuman khususnya di tempat kerja sekarang sistemnya seperti itu tuh. Sebenarnya juga kalau sekarang nih karena efek pandemi juga targetnya agak dikurangin juga, karena kan melihat dari pasar ngefek juga. tadi kan. Benar sekali itu. Karena kalau nggak kayak gitu, jadi kasihan yang kerja capek. Saya ini belum ada lihat kamera. Nah, Gimana? Gini lah, kan nggak kuat. Bapak, ayo, siap. Saya tadi ngeliat Bapak. Saya juga nggak berani ngeliat kamera, Pak. Saya lihat kamera terus, oke, siap. Tanya lagi, Pak. Saya mau ngundang CMO malah ngundangnya pelawak, Pak. Beda, salah. Tapi Bi, kerja jadi CMO sebenarnya hal yang paling penting nih. Apa sih yang harus disiapin? Pokoknya untuk teman-teman di luar sana, entah sudah bekerja sebagai seorang CMO ataupun ingin menjadi seorang CMO, pastinya banyak hal yang harus diperhatikan. Karena banyak kan indikatornya untuk menentukan sebuah pasar tuh bakal bagus apa enggaknya. Ya itu kita harus tentukan segmen pasarnya seperti apa, segala macam. Pokoknya banyak lah. Susah kalau aku jelasin. Pokoknya begitu masuk ke perusahaan akan tahu tuh. Pokoknya intinya kalau misalkan sebelum bekerja sebagai seorang CMO dan ingin mendaftar sebagai seorang CMO, lebih baik bertanya dulu sama teman-teman senior yang lain yang memang sudah masuk di dunia CMO ini seperti apa rasanya bekerja di dunia seperti ini, di dunia marketing. Terus juga perhatikan juga cara bekerja mereka seperti apa, karena itu sangat penting sekali sih masukan. Yang jelas kalau mau jadi CMO mungkin public speakingnya harus bagus. Benar. Kan? Karena nih, harus pintar follow up konsumen. Iya, banyak lah disanjung-sanjung konsumennya tuh biar berbunga-bunga hatinya, ya kan? Mulutnya harus ular. Anda Harus begitu itu. berarti? Enggak. Enggak. Alhamdulillah enggak. Aduh, minum dulu grogi. Iya. Jadi podcast kita intinya santai aja ya kan. Nah, berhubung hari ini dulu juga teman. Dulu udah lama banget ya Pak kita berteman ya Pak. Ya lama sih, dari tahun berapa sih? Dari dunia dance masih naik-naik. Oh. Ya, dari Bapak masih seorang K-popper. Iya Pak, ya Allah, set ya Allah Pak, gini-gini. K-pop, mantap. Iya. Lanjut. Udah lama berteman, jadi ini sebenarnya setelah berapa lama nggak ketemu, baru beberapa hari kemarin lagi ketemu, yang ngobrol apa segala macam. Jadi ya saya bawalah dia kan, berhubung dia orangnya gacor kan, jadi biar nggak tegang nih di kamera. Makasih Pak. Saya follow up terus Pak, saya juga lidahnya ular. Hubungi saya, unit baru mobil. Lanjut. Suka di CMO, dukanya seperti apa tuh? Kalau masalah suka dan duka sih, karena
saya juga orang yang nggak terlalu mikirin sesuatu, jadi kalau misalnya ada apa-apa saya nggak terlalu pikirin, lebih banyak sukanya sih. Oke. Soalnya juga banyak ilmu-ilmu juga yang bisa kita dapatkan dari dunia marketing ini, entah itu seperti tingkah laku konsumen seperti apa, cara menghadapinya seperti apa, dan itu tuh nggak cuman bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan aja, di luar dari dunia pekerjaan pun kita bisa aplikasikan. Yang namanya pemasaran kan cakupannya luas. Nggak cuman maksudnya nggak monoton lah ilmunya, pasti begitu kita ketemu sama orang baru, perilaku orang itu baru, kita harus menyikapinya seperti apa kayak gitu. Benar. Dan juga kan kita belajar untuk yang kecil-kecilan tuh kayak gimana cara kita membranding diri kita agar orang lain tuh lebih yakin sama diri kita. Itu penting tuh buat CMO tuh. Harus di branding. Harus. Ada brandingnya. Penampilan itu yang utama sih kalau harus good looking. Harus good looking enggak sih? Oh enggak. Tapi yang penting rapi aja lah. Soalnya kan kalau memaksakan good looking kan nggak semua orang tuh punya. Tapi ada orang yang nggak good looking tapi ngomongnya bagus, Pak. Pintar. Ada. Itu kelebihan dia berarti. Berarti dia bisa masuk di dunia CMO dengan kelebihan dia yang public speaking. Cuman salah satunya itulah kategorinya tuh. Siapa tahu mau jadi CMO kan setidaknya harus mempertimbangkan skill apa yang punya, mungkin pintar ngomong apa segala macam itu mungkin jadi modal utama kan. Kayak gitu, tambah lagi mungkin rapi segala macam. Benar. Ya itu, yang pertama public speaking, yang kedua dari looking. Penampilan ini adalah hal yang utama sih kalau untuk seorang marketing. Iya, benar sekali itu. Ketika bekerja jangan disamakan dengan ketika kita nongkrong. Jadi ketika kita bekerja itu kan kita akan menghadapi konsumen yang memang harus yakin bahwa kita nih bisa melayani dia dengan jasa yang kita punya dan segala macam sih. Kalau nongkrong kan mau pakai celana robek-robek. Enggak jadi masalah. Kita kan bisa nongkrong, bener. Kalau interview saya pakai jas, Pak. Siap. Oke, lanjut. Siap. Ada nggak hal yang berkesan waktu selama jadi CMO nih berapa bulan? Ada nggak hal yang berkesan? Banyak atau ngadapin konsumen yang kadang ada nih konsumen nih kadang cerewet, kadang ada yang manut-manut aja, kadang ada yang ribet apa segala macam. Ya, ada nggak? Kalau hal yang itu menarik? sih ya pasti ada lah. Soalnya kan setiap orang juga punya kepribadiannya masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk yang cerewet dan segala macam ya pastinya ada. Tapi tergantung kita lagi menyikapinya seperti apa. Kembali lagi kan ke diri kita nih. Ya dewasa lah kayak gitu. Ya intinya sih kalau bagi aku pribadi yang sudah masuk ke dunia ini sebenarnya kontradiktif sih sama pekerjaanku. Cuman aku mau menyampaikan ini di kamera untuk orang-orang di luar sana. Aku berharapnya sih untuk kalian yang ingin kredit, berusahalah untuk gimana ya, puas dengan apa yang sudah kalian punya sekarang, karena kredit ini kan resikonya besar. Untuk kenapa kebanyakan di luar sana tuh ada yang kredit rupanya nggak bayar kan susah gitu. juga karena terlalu memaksakan dirinya. Iya. Cari sesuatu hanya karena kebutuhan, bukan karena gengsimu. Bijak sekali ya. Bijak, benar. Karena kan dari pengalaman dia yang dilihat-lihat sebelumnya kan. Gitu ya. Oke. Mantap. Anda breathing di rumah sendiri, Pak? Iya. Saya latihan, Pak, sambil mandi. Ini sampaikan siap, mantap. Intinya itu sih. Prepare dari mandi, Pak. Luar biasa sekali. Carilah sesuatu sesuai kebutuhannya. Ya, jangan dipaksakan karena pengen gaya mungkin. Jadi tiba-tiba ada promo yang murah nih, ikut. Tapi sebenarnya hak aja sih, hak mereka sebenarnya hak mereka. Cuman kan nggak ada salahnya kalau aku yang udah punya pengalaman mencoba untuk memberitahu gimana. Tidaknya. Karena saya sendiri pun udah pernah mengalami fase itu. Maksudnya pernah kredit yang pokok hutangnya besar banget. Rupanya susah bayar. Akhirnya pusing kan. Ya pusing. Dunia gila. Akhirnya jual tuh, Pak. Iya, Pak. Bondal nikah, Pak, sama renov rumah. Iya. Karena sebentar lagi kan mau nikah. Mohon doanya. Mantap. Tuh. Jadi calonnya tuh ada di belakang kamera. Benar. Ya di bawah tuh. Dan sekarang pun lebih sama pasangan juga lebih mengedepankan untuk hidup yang minimalis saja. Yang penting bukan berkecukupan juga sih. Maksudnya serba cukup lah. Mau makan enak, mau nongkrong tetap ada dananya. Kayak gitu aja. Ya main aman lah. Main aman. Nah, jangan berlebihan. Apalagi di tengah pandemi kayak gini nih kan. Benar. Kita orang di mana-mana susah kerja apa segala macam. Tidaknya pun yang masih ada pekerjaan ya meminimalkan pengeluaran segala macam. Yang butuh-butuh aja lah yang dibutuhkan. Kalau jadi CMO itu ada itu enggak sih? Maksudnya kalau di perusahaan tuh ada kayak karirnya enggak sih? Ada, pasti ada, Pak. Pasti ada.
Jadi kalau misal, aku nggak tahu ya kalau di perusahaan lain, aku tahunya cuma di perusahaanku sendiri. Jadi kalau misalkan kita sering achievement atau target yang diberikan perusahaan itu sering kita penuhi, itu biasanya kita bakal dikasih namanya assessment. Jadi assessment tuh kayak kita diikutkan sebuah ujian untuk kenaikan jabatan. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada jenjang karirnya, nggak selamanya kerja di situ jadi CMO sampai bangkrut enggak ya. Enggak. Pasti ada Sampai tahu tuh, Pak. kok sangat baru bangkot. Oke, siap. Iya, bangkot. Iya, Pak. Bangkot. Keluar bank apa sih bangkot? Bangkot. Ya, Bangkot apa? Bangke? Tua. bangkot apa? Bangkot tua, Pak. Oh, tua. Oh, iya. Nah, bangkot, ya Allah. Jarang nongkrong, Mbak Eri. Bahasa gaulnya susah nih. Itu bukan bahasa gaul. Oh iya. Saya bingung mau nanya apa. Bingung, Pak. Saya jadi bingung mau nanya apa. Itu di otak saya udah ada semua soalnya. Oh ya, gue udah siapa? Enggak, tadi di kantor baca-baca sih. Malam ini harus. Iya. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Oh, udah nyiapin skrip sendiri nih. Setidaknya nggak malu-maluin teman-teman CMO yang nonton juga. Iya, walaupun baru beberapa bulan tapi cerita. Iya, luar biasa sekali. Bagus ini, bagus. Naik nih konten nih. Harus. Harga diri Anda dipertaruhkan sama konten ini, Pak. Gak apa-apa, Pak. Siap. Ini bisa dikasih mozaik aja nggak? Kayak blur. Oh, di blur ya. Saking mempertahankan harga dirinya. Kerja jadi CMO. Kemarin sih pribadi ya, pernah sih pengen jadi CMO juga kayak gitu. Cuman maksudnya nggak tahu nih kerjaan seperti apa segala macam. Makanya dengan datangin teman satu ini agak sedikit nih tahu, oh ya ternyata CMO ini seperti ini pekerjaannya segala macam. Tapi kalau CMO itu kerjanya di lapangan kan? Kerjanya di lapangan, Pak. Tapi kan CMO tuh juga nggak harus cuman di lapangan. Jadi marketing tuh ada banyak. Ada yang namanya marketing secara fisik, terus juga ada namanya marketing secara digital. Jadi promosi kita tuh bisa dilakukan lewat banyak hal. Selain juga melalui CMO dengan konsumen langsung, terus kan kita juga sudah difasilitasi oleh dunia dengan banyak platform sosial media. Jadi kita juga bisa melakukan promosi lewat situ. Oke, jadi dimanfaatkan benar-benar kayak gitu. Apalagi mungkin kalau punya IG yang followersnya banyak, segala macam, di Facebook teman banyak tuh akan lebih mempermudah sebenarnya pekerjaan. Beda kan sama yang mungkin marketing yang dulu-dulu masih belum ada platform segala macam. Belum. Pasti memang ke lapangan, door to door apa segala macam. Mungkin sekarang pun masih ada yang marketing. Tapi sebenarnya memang lebih efektif sih sekarang lewat sosial media sih. Cuman nggak menutup kemungkinan juga yang dibilang tadi door to door juga ya lumayan efektif sih. Maksudnya kita ngeliatin target pasar kita nih, kita mau jual mobil, rumah mana aja, mungkin lingkungan mana aja yang mungkin kita masukin apa segala macam kayak gitu. Jadi ya harus dipergunakan sebijak mungkin tuh. Benar. Maksudnya harus pandai-pandai mencari celah lah. Ya, dengan opportunity kan, cari kesempatannya dengan apa yang kita punya sekarang nih ya dimanfaatkan semuanya. Jadi nggak sia-sia tuh. Ketimbang masang foto nggak jelas, lebih baik pasang foto jualan kan kayak gitu. Jadi Pak, jualan aja kan Pak, lebih baik daripada fotonya kayak gini-gini. Iya Pak. Kau nggak tahu siapa foto nggak tahu. Foto bapak enggak? Bukan, saya nggak pernah Pak, malu saya. Saya banyak malah di IG. Iya, berarti saya nyinggung Jangan aneh-aneh. Berarti saya nyinggung Anda Pak. Nggak apa-apa. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa nih, temannya yang satu ini kocak, ya, lucu tuh. Jadi mungkin nanti bisa follow IG-nya atau mungkin media sosial lainnya. Dipromotin. Juga beliau ini ada channel dia explore tuh horor. Ya benar. Sebenarnya saya nggak mau sih panggung kita itu, karena saya malu sendiri. Oh iya. Nggak apa-apa, siap. Cuma belum sambet aja dia, tapi udah sambet dia semenjak dia nge-explore kayak gitu, dia jadi sedikit punya agama. Ya benar. Mengubah banyak hal. Itu tuh mungkin orang lain ngelihatnya nonton kayak hal yang kecil sih, cuman untuk pelaku sendiri saya sama teman-teman itu tuh dampaknya lumayan besar sih untuk kehidupan kami. Wih, untuk kehidupan kami. Mengubah banyak hal dong. Siap. Benar, banget. Jadi intinya hantu itu ada ya. Intinya hantu itu ada. Tonton aja. Yang gimana yang ditonton nih? Channelnya? Gak apa-apa nih saya sebut. Gak apa-apa, promote lah. Tonton aja di channelnya Neyastuff, NEYASTUFF. Nanti di situ kelihatan semua video-video yang pernah saya explore tempat-tempatnya. Di situ ada semua. Dan itu nggak ada gimmick ya, memang benar-benar pure apa yang ada di video, nggak ada ditambah-tambahin, ya memang itu yang ada.
Hantu itu ada, teman-teman. Makanya Anda sadar, Pak ya. Iya. Begitu ngeliat hantu nyebut, langsung ingat. Kenapa mau jadi CMO? Jadi Ceritanya ini. nih. Saya sendiri pun sebenarnya sebagai seorang CMO ini pekerjaan pertama pekerjaan pertama saya sebagai seorang CMO. Sebelumnya saya sudah pernah menggeluti beberapa pekerjaan. Dan untuk sekarang sih sudah. Jadi pekerjaan saya sebelumnya itu lebih ke passionnya. Jadi, ini apa yang kusukai. Jadi ini cuman sekarang sih lebih ke yang nyari yang cuannya besar sih, Pak. Iya, itu. Jadi itu yang kenapa memilih jadi CMO. Benar. Karena cuannya gede. Benar. Kita nggak bisa juga idealis bahwa apa yang kita suka tuh akan menghasilkan uang dan hidup kita, nggak bisa. Jadi selain itu juga ya nggak apa-apa lah bekerja walaupun itu bukan passionmu, ya setidaknya kan itu bisa menghidupimu. Iya, oke. Penuh motivasi nih. Mario Teguh saya undang malam ini. Pengalaman saya ini banyak, Pak. Karena sebenarnya kalau masalah kita ngomongin passion segala macam, tapi memang ada yang pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang jadi duit. Benar sekali. Dan saya pun maksudnya ngomong seperti tadi juga bukan bermaksud untuk menjatuhkan yang kalian sukai menghasilkan uang. Enggak. Kalau misalkan menurut kalian itu memang sudah sangat memuaskan kalian hasilnya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak jadi masalah. Standarnya masing-masing. Benar. Gitu. Cuman ada orang yang kebutuhan hidupnya tuh kayak Abi nih, kebutuhannya agak lumayan gede nih. Kalau bertahan dengan passion yang ada, kelabakan juga, ya kan? Benar. Jadi ya nggak bisa idealis lah. Iya, cari cuannya yang agak gede lah. Walaupun sebenarnya hidup nggak cuma tentang uang sih, banyak hal lagi. Cuman kan selain itu juga kamu punya keluarga yang harus kamu penuhi kebutuhannya, terus dirimu juga yang harus dipenuhi makan, sandang, pangan, papan dan segala macam. Jadi ya kita bisa ngeliat sikon lah. Gitu. Banyak orang yang meninggalkan hobinya untuk pekerjaan yang lain. Enggak. Jadi pekerjaan apapun yang kamu lakukan, hobi itu tetap harus jalan karena itu yang menyenangkan kamu. Ya, cuman kalau kamu bergantung kehidupanmu hanya dari hobi, ya itu nggak bisa. Kecuali hobinya memang jadi uang. Benar. Dan kamu puas dengan yang dihasilkan hobimu. Itu mantap baru kan kayak gitu. Luar biasa. Mengubah hidup banyak orang nih video nih. Sumpah senang aku. Ketawa. Lanjut, Pak. Banyak motivasinya ya, Pak ya. Ya kayaknya saya ngundang Mario Teguh malah bukan saya mau, Pak. Kita di sini ngopi-ngopi, santai-santai. Benar. Ya. Karena tadi di warung nggak ada coklat, Pak. Ya nggak apa-apa, Pak. Ini juga akhirnya ngopi. Jadi terserah kalau Anda begadang karena kopi ini nggak jadi masalah. Terima kasih jamuannya, Pak. Ada nggak kira-kira pesan-pesan buat teman di rumah? Dalam hal apa dulu nih? Mungkin buat teman-teman yang satu frekuensi. Apa mungkin buat adik-adik yang di bawah atau teman-teman yang pengen jadi CMO, apa pesannya? Pokoknya intinya untuk orang-orang di luar sana yang juga ingin berkecimpung di dunia marketing seperti ini, yang pertama juga harus dipelajari dulu seperti apa cara kerjanya, tanya-tanya sama senior seperti apa. Terus juga yang nggak munafik juga, ditanya juga gajinya berapa, apakah itu udah bisa untuk memenuhi kebutuhan dan segala macam. Dan juga jangan lupa yang paling utama dalam dunia marketing bagi saya adalah jujur. Intinya jujur itu hal yang utama. Jangan hanya karena kamu seorang marketing dan diberi job desk oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa, kamu membohongi konsumen, itu nggak bagus banget sih. Yang penting kamu jujur aja apa yang kamu jual ke konsumen, ya kamu harus memang benar-benar mendeskripsikannya benar-benar jujur, nggak ada ditambahin dan nggak ada dikurangi. Iya, misalnya kata perusahaan ini, ya kita sampaikan ke konsumennya ini. Iya, jangan dilebih-lebihkan. Karena kasihan juga kan konsumen kalau misalkan udah perkreditan udah berat, tapi segala macam, tambah lagi kita bohongin. Intinya harus jujur aja sih. Nggak cuma di pekerjaan marketing sih, semua pekerjaan dan dalam kehidupan apapun, kegiatan apapun ya tetap harus jujur. Oke. Dimanapun itu. Karena kalau nggak jujur tuh kita. Bentar, aku lihat durasi. Oke. Jamnya di kaki. Dia masang jam di kaki 2. Siap. Kan bingung kan lagi sama. Kok malah paling bingung? Saya bingung, Pak. Gue mau tanya apa, Pak? Kehidupan saya apa? Walaupun nggak penting sih sebenarnya, cuma di-cut aja nanti.
memenuhi kebutuhan durasi kayak gitulah. Jadi kalau marketing timing waktu kerjanya nih. Nah, kalau marketing ini dia tidak punya waktu kerja. Jadi jam berapapun atau saat apapun memang dibutuhkan untuk bekerja, ya kita tetap harus bekerja. Walaupun dari perusahaan juga memberi jam kerja dan jatah libur, cuman kan di luar dari situ juga kita nggak tahu nih. Kita ambil contoh kayak misalkan ada yang mau ngambil mobil habis maghrib mungkin, walaupun jam kerjanya sebelum itu ya kita tetap harus kerja sih. Even Sabtu Minggu pun kalau misalkan memang dibutuhkan untuk bekerja ya tetap harus bekerja. Tapi ya itu balik lagi harus nikmati prosesnya. Nggak ada yang susah kok, semua pekerjaan tuh enak, tergantung dari kitanya. Bener juga. Berarti kalau di perusahaan Abi nih itu masuk kerja jam 8. Jam 8.30 pulang dan pulangnya jam setengah 6. Itu hari apa aja tuh masuk kerja tuh? Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Oh, berarti Sabtu libur. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Oh, berarti misalnya ada beberapa leasing juga yang di daerah tempat kita tinggal ini yang Senin sampai Sabtu tetap masuk. Kayak gitu. Berarti ini salah satu leasing yang agak sedikit berbeda lah. Saya tadi sendahu kok pakainya masuk mikrofon gimana? Enggak apa-apa. Jadi ada yang Senin sampai Sabtu tetap masuk. Nah, kalau leasing yang di teman kita satu ini Senin sampai Jumat masuknya. Sabtu sampai Minggu itu libur. Sabtu sampai Minggu libur. Cuman kan ya nggak menutup kemungkinan juga tetap bekerja, tergantung ya ada atau tidaknya. Ya namanya marketing kan mungkin kita jalan kemanapun kita pasti prospek orang. Benar. Kan kayak gitu. Ya menambah pundi-pundi lah, kita ngobrol sama teman, mungkin ditawarin temannya apa segala macam kan nggak menutup kemungkinan. Kredit mobil hubungi Abi. Oh ya, Pak. Promo terus aja nggak apa-apa, Pak. Dikit lagi. Oh ya lumayan, Pak. Dikit lagi. Kok Mama bingung mau nanya apa, Pak? Di otak saya udah banyak nih saya pelajari. Oh iya. Oke. Katalog lengkap berarti. Ya, intinya ya marketing tuh yang seperti udah kita bilang tadi sih, intinya harus jujur aja kalau mau masuk dunia marketing seperti ini. Nggak ada yang bohong-bohong lah. Nggak ada bohong-bohongan, janganlah. Kasihan kan konsumennya juga. Iya, pasti kasihan. Karena saya juga pernah, maksudnya jadi pelaku di leasing juga. Ya kasihan pada saat dan itu waktu itu Bapak sebagai collection kan? Iya. Jadi gimana Pak? Ada nggak yang kayak suka dukanya sebagai seorang collection gitu? Ada Pak. Jadi gini Pak ceritanya Pak. Cerewet. Jadi ya itu kembali lagi Pak diri kita. Oh iya sama Pak. Siap. Kenapa tapi aku penasaran sih Pak, collection tuh emang tugasnya untuk nagih-nagih secara kasar apa gimana? Sebenarnya tugas collection itu tupoksinya adalah untuk mengingatkan konsumen bahwa sudah jatuh tempo atau lewat jatuh tempo. Jadi yang sebenarnya kalau yang keras-kerasan otot-ototan tuh mungkin itu eksternal. Itu ada profesional. Ada profesional lainnya di luar perusahaan biasanya yang keras-kerasan kayak gitu. Biasa itu pun kalau mungkin sudah tunggakannya melewati berapa bulan segala macam. Tapi kalau masih dalam batas wajar, hitungan hari, hitungan bulan, itu mungkin masih dikerjakan sama orang-orang perusahaan itu tadi. Gitu. Kok jadi saya yang ditanya? Terus ada nggak Pak kayak pesan-pesan untuk teman-teman? Bebe takut ganti lu aja nih. Abe Talkwit. Jadi tinggal diganti anjir. Gak serius itu ada nggak Pak kayak misalkan pesan-pesan untuk menjadi seorang collection tuh harus sabar mungkin apa gimana? Yang jelas kalau mau jadi collection tuh harus banyak-banyak ingat sama Allah sih. Kenapa tuh? Iya Pak, kita nagih orang nih, ketok rumahnya tiba-tiba dia keluar pakai muka kasihan nih. Kita kalau nggak ingat Allah tuh Pak, habis tuh mungkin tuh marah-marahin, disumpah-sumpahin, dibentak-bentak kali kan. Jadi mungkin begitu dia keluar kita udah ingat sama Allah, oh ya Bu, bayar nanti aja, tunggu Ibu ada duit, mungkin kayak gitu Pak. Oh itu pesan-pesannya. Jangan menjerumuskan lah Pak, ini video loh Pak. Iya apa Pak. Tapi semua collection nggak apa-apa Bu, nggak usah bayar Bos. Biar saya yang bayar nggak apa-apa. Enggak gitu Pak, habis duit gaji. Oh ya enggak ya, saya tahu kan. Jadi saya yang ditanya. Oke. Mungkin ini daripada nanti saya banyak ditanya lagi masalah pekerjaan saya, jadi lebih baik kita sudahi saja podcast ini ya. Teman-teman mungkin nanti bisa ya aku nggak adil Pak, saya belum 1 jam.
Ya nggak apa-apa, canda, lanjut ya. Mau 1 jam. Enggak, ngomongin marketing terus. Oke. Mungkin teman-teman nanti bisa follow IG Abi, follow IG saya, bisa DM saya. Mau pekerja. Ulangin, matiin kan tadi. Oh iya, siap. Mati. Kamera nih sedeng. Dia setengah jam kan mati sendiri. Oh iya, benar. Enggak apa-apa. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Oke, penutupan. Assalamualaikum. Oh, iya. bisa. Enggak. Lanjut. Malu saya. Oke, teman-teman, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.